Halo, Anda pasti udah familiar lah ya sama pajak, sumber utama pendapatan negara kita. Tapi ada lagi nih yang nggak kalah penting. PNBP, penerimaan negara bukan pajak. Dari katakanlah pemanfaatan hutan kita, sampai biaya bikin paspor Anda. Nah itu PNBP, penting banget buat pembangunan. Oke, kali ini dari materi yang Anda kasih, kita mau deep dive khusus soal pertanggungjawaban, pelaporan, dan sanksinya. Gimana kalau ada yang melanggar aturan PNBP? Misi kita jelas ya, bongkar aturan mainnya. Siapa aja sih pemainnya? Apa kewajiban mereka? Terus kalau melanggar, hukumannya apa? Kita bakal gali UU nomor 9 tahun 2018 sama PP nomor 58 tahun 2020. Yuk kita mulai aja. Oke, langsung nih. Siapa saja sih yang punya peran dalam urusan PNBP ini? Rasanya kok nggak cuma pemerintah aja ya? Tepat sekali. Jadi gini, ada 3 tolok utamalah yang perlu Anda perhatikan. Pertama, jelas ya, instansi pengelola PNBP atau IPP. Ini kementerian atau lembaga pemerintahnya. Kedua, ada yang namanya mitra instansi pengelola, MIP. Bisa BUMN, bisa swasta, yang ditugasin bantu IPP. Misalnya mungut atau nyetor gitu. Ketiga, nah ini penting, Anda sendiri sebagai wajib bayar. Apalagi kalau Anda hitung sendiri kewajiban PNBP-nya, yang self-assessment itu. Masing-masing punya peran dan tanggung jawab sendiri-sendiri, tapi ya saling nyambung. Oh, jadi kayak ekosistem gitu ya? Ada pemerintah, ada mitranya, ada Anda juga sebagai pembayar. Terus, gimana caranya biar semua itu tercatat rapi? Masuk ke penata usahaan nih, apa yang paling krusial di sini? Kuncinya itu disiplin pencatatan sama dokumentasi itu wajib hukumnya. Semua pihak ya, IPP, MIP, termasuk Anda yang self-assessment, wajib catat semua transaksi PNBP. Dan yang menarik nih, bukti-bukti pendukungnya itu semua wajib disimpan seminimal 10 tahun. Wah, 10 tahun. Lama juga ya? Itu serius. Betul, cukup lama memang. Ini nunjukin keseriusan buat audit sama verifikasi nanti. Mungkin ya disesuaikan sama siklus pemeriksaan gitu. Semuanya juga harus pakai bahasa Indonesia, mata uangnya rupiah, kecuali ya ada izin khusus dari Menteri Keuangan. 10 tahun. Komitmen nyimpen data yang lumayan panjang ya. Tadi disebut IPP juga verifikasi ya, buat ngecek hitungan wajib bayar self-assessment gitu. Benar, jadi ada mekanisme kontrolnya. IPP wajib mastiin data dari wajib bayar self-assessment itu bener nggak? Dan biar gampang, sekarang kan didorong banget ke arah digital. Mungkin Anda pernah dengar SPN atau Simponi buat bayar PNBP online pakai kode billing itu loh. Tujuannya sih jelas ya, efisiensi, akurasi. Iya. Pakai sistem kayak Simponi gitu pasti bantu banget ya buat standarisasi. Tapi di lapangannya gimana? Selalu mulus gitu integrasinya? Nah, itu pertanyaan bagus. Idealnya sih mempermudah ya, tapi tantangan kayak integrasi sistem antar lembaga atau mastiin semua wajib bayar siap teknologinya, itu ya nyata adanya. Ini area yang terus berkembang sih. Dan digitalisasi ini nyambung banget sama alur pelaporannya. Nah, betul. Nyambung ke situ nih. Alur laporannya gimana? Info PNBP ini ngalirnya dari mana ke mana aja? Alurnya itu berjenjang. Jadi Anda sebagai wajib bayar, self-assessment sama MIP itu lapornya ke IPP yang megang Anda. Terus IPP ngumpulin laporan dari unit-unitnya, dari mitra-mitranya, dikonsolidasi, baru deh lapor ke Menteri Keuangan. Biasanya lewat Ditjen Anggaran. Laporan utamanya ada beberapa, realisasi penerimaan. Nah ini unik, yang tarifnya Rp0 atau 0% pun wajib lapor loh. Terus ada laporan penggunaan dana, kalau IPP-nya boleh pakai sebagian PNBP itu. Sama yang penting juga, laporan piutang PNBP. Laporan piutang ini kayaknya fokus banget ya, kalau lihat detailnya di peraturan. Sampai NIK atau NPWP wajib bayar, umur piutangnya, usaha nagihnya juga dicatat. Kok sedetail itu ya? Detail itu penting banget buat akuntabilitas sama pengelolaan aset negara kan? Dengan data lengkap sampai NIK NPWP, pemerintah jadi lebih gampang ngelacak dan nagih piutang PNBP. Nyatet umur piutang bantu klasifikasi kualitasnya. Detail usaha penagihan nunjukin progres kerja IPP juga. Biar piutang negara nggak hilang gitu aja. Batas waktunya juga jelas. Wajib bayar atau MIP lapor ke IPP itu maksimal 20 hari setelah semester selesai. IPP lapor ke Kemenkeu maksimal 1 bulan setelah semester. Ketat ya? Oke. Aturannya jelas, laporannya detail. Sip. Sekarang bagian yang mungkin paling bikin penasaran nih. Konsekuensinya.
Apa yang terjadi kalau ada yang katakanlah bandel gitu? Sanksinya gimana? Sanksinya macam-macam ya, tergantung siapa yang langgar sama jenis pelanggarannya apa. Kalau misalnya pejabat di IPP lalai atau sengaja salah nggak mungut atau nggak nyetor PNBP atau nggak verifikasi, kenanya sanksi disiplin ASN, ngikutin PP 94 2021. Hukumannya bisa dari teguran, potong tunjangan, turun jabatan, sampai ya pemberhentian. Itu buat aparaturnya ya. Kalau mitranya, MIP itu, atau Anda nih sebagai wajib bayar, Buat MIP, sanksinya bisa teguran tertulis, denda, imbal jasanya dipotong, atau paling berat ya status mitranya dicabut. Sesuai kontrak dan aturan mainnya lah. Nah buat Anda nih, wajib bayar self-assessment. Ada sanksi administrasi. Denda telat bayar 2% per bulan dari yang kurang dibayar. Maksimal 24 bulan. Terus kalau nggak nyatet, bisa kena denda 10 juta. Nggak lapor, 1 juta dendanya. Cuma denda uang aja nih buat wajib bayar. Kayaknya ada yang lebih berat deh. Betul, denda itu baru lapisan pertama. Ada lagi, kalau Anda nggak kooperatif pas diperiksa PNBP, misalnya nolak diperiksa atau nyembunyiin data, pemeriksa bisa netapin PNBP-nya secara jabatan, ditambah denda 2 kali lipat dari yang kurang dibayar. Tapi sanksi yang efek dominonya paling luas itu mungkin penghentian layanan. Penghentian layanan? Maksudnya? Iya, bukan cuma layanan PNBP yang terkait aja loh. IPP bisa minta instansi lain buat stop layanan ke Anda. Misalnya layanan pajak, bea cukai, bahkan imigrasi. Kecuali layanan dasar ya. Coba bayangin dampaknya ke usaha atau aktivitas Anda sehari-hari. Wah, serem juga ya. Jelas banget berarti, kerangka PNBP ini dibangun di atas prinsip akuntabilitas yang kuat. Ada kewajiban nyatet, lapor, yang jelas buat semua pihak. Dan kalau melanggar, konsekuensinya serius. Dari denda, sanksi disiplin, sampai penghentian layanan yang bisa nyebar gitu. Tepat sekali. Melihat kompleksnya aturan dan beratnya sanksi ini ya, terutama potensi penghentian berbagai layanan publik itu, ini mungkin jadi bahan renungan buat Anda. Seberapa efektif sih ancaman sanksi berlapis ini buat mendorong kepatuhan sebelum pelanggaran itu kejadian? Dan di sisi lain, gimana potensi dampak nyatanya ke kelangsungan aktivitas Anda kalau amit-amit sanksi penghentian layanan itu beneran diterapkan? Sesuatu buat dipikirkan lebih lanjut pastinya.